Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3705 Aku akan pergi sendiri. Dev dan yang lainnya mengikuti Penatuasia ke Paviliun Wantong, tempat yang khusus menjual berita. Sudah banyak orang yang mengantri di sini, dan Dev serta yang lainnya harus membuat janji sampai sore hari, tetapi karena Penatuasia, beberapa orang bisa masuk dengan mudah. Elder Sia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kali ini, salah satu anggota Paviliun Wantong bertanya dengan heran. Saya mengajak beberapa teman untuk menanyakan sesuatu. Apakah Penatua Sun ada di sini? Penatua Sia bertanya. Ini, di ruang belakang. Anggota Paviliun Wantong mengangguk dan berkata. Penatua Sia mengangguk sedikit, lalu memimpin Dev dan yang lainnya ke belakang. Perjalanannya mulus dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dev hanya bisa menghela nafas, jika itu penting, melakukan sesuatu itu mudah. Penatua Sia membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan di belakang, di mana mereka melihat seorang pria paruh baya kurus mengenakan pakaian linen kasar, sedang menulis sesuatu. Mendengar seseorang masuk, pria paruh baya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan heran, Lao Sia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat saya? Silakan duduk. Pria parubaya itu berdiri dengan cepat. Old Sun, aku punya beberapa teman yang datang untuk menanyakan sesuatu, kata Penatua Sia. Baru kemudian Dev menyadari bahwa pria parubaya dengan pakaian linen kasar di depannya sebenarnya adalah tetua Paviliun Wantong. Anda harus tahu bahwa Paviliun Wantong sangat kaya, dan sebagai sesepuh Paviliun Wantong, dia juga kaya, tetapi pria parubaya kurus di depannya mengenakan pakaian linen kasar dan sepertinya dia sangat miskin. Penatua Sun memandang Dev dan pemimpin sekte Jiang, lalu mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang seluruh surga dan dunia manusia, tetapi di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang saya tidak tahu. Tuan Dev, ini Penatua Sun dari Paviliun Wantong kami yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja. Penatua Sia berkata kepada Dev. Dev mengangguk, lalu bertanya kepada Penatua Sun, Penatua Sun, apakah Anda tahu tentang Istana Guanghan? Tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa Istana Guanghan ada ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian menghilang. Istana itu hanya muncul kembali di Gunung Tianmo dalam 6 bulan terakhir, dan seluruh Istana Guanghan adalah pembudidaya wanita. Jawab Penatua Sun. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa bahagia. Dia juga mendengar orang suci dari Istana Guanghan berkata bahwa Istana Guanghan dihancurkan oleh iblis saat itu. Tampaknya Penatua Sun benar-benar mengetahuinya. Elder Sun, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya di mana Istana Guanghan berada. Saya ingin pergi ke Istana Guanghan. Dev bertanya dengan penuh semangat. Apakah Anda akan pergi ke Istana Guanghan? Penatua Sun memandang Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga pergi ke sana karena reputasinya? Sejak kemunculan Istana Guanghan, selalu ada rumor di pasar bahwa Istana Guanghan wanita di Istana Guanghan dia begitu cantik sehingga banyak biksu muda ingin melihat kecantikannya, berharap menemukan pendamping Tao. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa murid sejati di Istana Guanghan tidak diperbolehkan membentuk pasangan Tao. Hanya murid luar Istana Guanghan yang bisa membentuk pasangan Tao. Namun meski begitu, banyak biksu muda yang pergi ke sana. Kami, Paviliun Wantong, juga telah membuka jalur ke Istana Guanghan. Akan ada kapal udara menuju Istana Guanghan, tapi jalur ini terlalu populer dan sudah dipesan. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, beberapa hari. Dev tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun. Dia tidak menyangka Istana Guanghan akan diketahui banyak orang hanya dalam waktu setengah tahun. Namun wajar jika dipikir-pikir, dengan banyaknya kultivator wanita, dan fakta bahwa mereka dikatakan secantik yang abadi, tentu banyak kultivator yang ingin melihatnya. Bahkan jika Anda adalah seorang biksu di dunia para dewa dan manusia, Anda tidak dapat mengubah kebiasaan makan dan seks Anda. Ini adalah alam. Elder Sun, karena pesawat Anda sudah penuh dipesan, Anda dapat memberitahu saya arahnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Dev berencana pergi ke Istana Guanghan sendirian. Bab 3706 Mengapa kamu menangis?
Teman kecil penganut Tao, Istana Guanghan terletak di ujung paling selatan Gunung Tianmo. Tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya sangat dingin. Untuk menuju ke sana, Anda harus melewati bagian terdalam Gunung Tianmo, jalannya kacau. Jika kamu ingin pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai Istana Guanghan dan kamu akan terbunuh. Ada banyak pembudidaya iblis di kedalaman Gunung Tianmo, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, yaitu tidak simen di sini. Selain itu, kamu hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Apalagi pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi, bahkan jika kamu berada di kaki Gunung Iblis Surgawi, kamu mungkin mati. Kamu harus berpikir jernih. Jika Penatua Xia tidak membawamu ke sini, aku tidak akan memberitahumu ini. Penatua Sun membujuk Dev. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa titik paling selatan dunia manusia juga merupakan tempat yang sangat dingin. Sama seperti dunia sekuler, Antartika dan kutub utara dunia sekuler juga tertutup salju sepanjang tahun, yang dapat membekukan orang sampai mati. Keberadaannya hanya seluas dunia surgawi dan dunia manusia yang berkali-kali lipat lebih luas dari dunia sekuler. Dev juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya iblis jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi, dan mereka memang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk naik pesawat. Sun Tua, sejujurnya, Tuan Dev baru saja menyembuhkan putriku dan bisa dianggap sebagai penyelamat putriku. Tolong kosongkan tempat duduk di pesawat itu. Penatua Xia memandang Dev seperti itu dan berkata. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Lao Xia, kamu bilang putrimu baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja? Nah, itulah yang dilakukan Tuan Dev. Penatua Xia mengangguk. Namun, dia tidak memberi tahu identitas asli Dev, meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Dev atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Penatua Sun memandang Dev dengan tidak percaya, dan matanya jelas berubah ketika dia melihat ke arah Dev. Karena kamu adalah penyelamat putri Lao Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Sebentar lagi akan ada pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Kamu bisa mengikutiku. Aku secara pribadi akan bertanggung jawab atas pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Petik 2. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis yang mengincar pesawat kita di Paviliun Wantong. Saya harus memastikan keamanan pesawat itu. Penatua Sun berkata kepada Dev. Terima kasih, Penatua Sun. Dev dengan cepat mengucapkan terima kasih. Penatua Xia juga melangkah maju dan menepuk bahu Penatua Sun dan berkata, terima kasih, Sun Tua. Ketika Anda kembali, datanglah ke rumah saya untuk minum. Hahaha, tentu saja. Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Dev, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Pemimpin Sekte Jiang mendekati Dev dan berbisik. Bagaimanapun, ujung paling selatan Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat keras, tertutup salju sepanjang tahun dan sangat sulit. Ya, ayo pergi bersamamu agar kami bisa menjagamu. Zeyan juga berbicara, tapi Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, perjalanan ini cukup merepotkanmu. Sekte Jiwa Iblis tidak bisa dibiarkan sendiri untuk mengaturnya. Aku bisa pergi sendiri. Dev berbicara, lalu melihat ke arah Zeyan dan berkata, Zeyan, kamu telah bersamaku begitu lama, dan sekarang tubuh fisikmu akhirnya pulih dan kamu dapat menjalani kehidupan normal. Jika kamu mengikuti Nona Jiang, kamu sedang jatuh cinta, jadi kamu bisa tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Tuan Dev. Zeyan tiba-tiba menangis, meskipun Dev menghancurkan tubuh Zeyan dan memenjarakan jiwanya di lautan kesadaran. Namun Zeyan tidak menyalahkan Dev, sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Dev. Mengikuti Dev selama ini, Zeyan memang telah berkembang pesat. Sekarang, dengan bantuan Dev, dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia juga menemukan pasangan Tao untuk berlatih bersama. Zeyan sangat beruntung. Mengapa pria dewasa masih menangis? Dev menepuk bahu Zeyan dan tersenyum tipis. Bab 3707 tidak berharga. Tuan Dev, jika Anda bisa menggunakan saya untuk mendapatkan Zeyan, saya akan mati tanpa ampun. Bisakah Anda memberi saya beberapa slip giok untuk transmisi suara?
sehingga saya dapat menghubungi Anda jika ada yang harus saya lakukan. Zeyan mengikuti Dev dan berkata, bagaimanapun, hal-hal seperti slip giok transmisi suara jarang terjadi di mata orang lain, tetapi di mata Dev, itu tidak berharga. Dia dapat dengan mudah memperbaiki banyak slip giok pemancar suara. Tidak masalah. Dev dengan santai mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zeyan. Zeyan tersenyum dan menyingkirkan slip giok dari transmisi suara. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Penatua Xia tercengang. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini adalah alat komunikasi yang paling nyaman di surga dan dunia manusia, tetapi harganya terlalu mahal dan tidak dapat digunakan oleh biksu biasa. Tapi Dev mengeluarkan lebih dari selusin slip giok pemancar suara sekaligus dan memberikannya kepada orang lain seolah-olah itu tidak berharga. Tuan Dev, ini, slip giok transmisi suara ini sangat mahal. Mengapa Anda memiliki begitu banyak? Sekte Master Jiang bertanya dengan kaget. Jika Jiang Yulian dan yang lainnya sedang diburu pada saat itu, jika slip giok dikirimkan di masa depan, mereka dapat segera memberitahu Master Sekte Jiang untuk memimpin orang-orang menyelamatkan mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara, apalagi mereka, bahkan seluruh Sekte Jiwa Iblis tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara. Aku punya banyak barang ini. Jika pemimpin Sekte Jiang menyukainya, aku akan memberimu beberapa juga. Saat Dev mengatakan ini, dia mengeluarkan selusin batu giok lagi untuk transmisi suara dan menyerahkannya kepada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tercengang saat dia memegang slip giok untuk mengirimkan pesan. Penatua Xia dan Penatua Sun juga melihatnya dengan kaget, mereka tidak mengerti mengapa Dev mendapat begitu banyak slip giok untuk mengirimkan pesan. Tuan Dev, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya. Saya tidak ingin sia-sia. Konsumsi Anda di Paviliun Wantong dan perjalanan pesawat semuanya gratis. Dan dengan tandaku, kamu bisa melewati Paviliun Wantong secara gratis. Selama aku, Paviliun Wantong, bisa pergi, kamu boleh pergi. Penatua Xia mengikuti Dev dengan ragu-ragu dan bertanya, tentu saja, aku punya banyak ini. Dev secara langsung memberi Penatua Xia selusin slip giok untuk mengirimkan pesan. Penatua Sun di samping menjilat bibirnya, matanya penuh rasa iri. Jika dia memiliki benda ini, dia selalu dapat menghubungi keluarganya saat berlari keluar. Bagaimanapun, Penatua Sun menghabiskan banyak waktu di luar, jadi berkomunikasi dengan keluarganya sangat merepotkan. Namun dengan transmisi suara Jade Slip, Anda dapat menghubungi kami kapan saja dan di mana saja. Melihat Penatua Sun seperti itu, Dev tersenyum, mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dan berkata, Elder Sun, saya kesulitan menjagamu sepanjang jalan, jadi saya akan memberikan Anda slip transmisi suara giok ini. Penatua Sun segera sangat gembira. Dia memegang slip giok transmisi suara dan mengangguk dengan putus asa, jangan khawatir, Tuan Dev, saya akan mengatur kabin kelas 1 untuk Anda, dengan sebuah kamar, dan Anda akan memiliki kamar sendiri. Tuan Dev, Anda, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak batu giok untuk mengirimkan pesan? Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa memperbaiki benda ini, dan harganya mahal. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, Tuan Dev adalah ahli mantra. Belum lagi mantra tingkat rendah seperti slip giok transmisi suara, bahkan mantra tingkat tinggi pun dapat dengan mudah disempurnakan oleh Tuan Dev. Zeyan berkata sambil tersenyum. Apa? Master Sekte Jiang tercengang. Anda harus tahu bahwa ahli mantra, ahli formasi, termasuk apoteker, sangat langka di dunia para dewa dan manusia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dev bisa menggabungkan semua hal ini menjadi satu orang, tidak hanya dia seorang ahli formasi, tapi dia juga seorang ahli pengobatan dan ahli mantra. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Selain itu, Dev berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia tidak takut dengan alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Pertarungan lompatan katak semacam ini jarang terlihat di dunia surga dan manusia. Dari sudut pandang ini, Dev adalah seorang jenius di antara para jenius. Penatua Xia juga terkejut, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengenali formasi 10.000 jiwa, menghancurkan formasi, dan menyelamatkan jiwa putrinya. Sekarang Dev masih menjadi ahli mantra, yang sangat mengejutkan. Bersambung.